Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 5 ini, yaitu VLAN dan trunking. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang VLAN. Nah, oke, jadi VLAN itu apa sih? Nah, VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Terdapat sekelompok PC di sini. Nah, misalkan ini itu di PC itu dia adalah sebuah ruangan. Nah, di setiap ruangan dalam satu perusahaan itu kan ada divisi ini. Nah, di sini kita misalkan kalau yang bagian sini itu untuk divisi engineering. Nah, kemudian untuk di bagian yang kedua itu divisi programming. Nah, kemudian yang ketiga bawahnya itu divisi marketing. Nah, fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Misalkan untuk yang divisi engineering itu ini akan menggunakan VLAN 10, untuk yang divisi programming itu akan menggunakan VLAN 20, dan kemudian divisi marketing itu akan menggunakan VLAN yang 30. Nah, kemudian masing-masing VLAN itu terbagi menjadi beberapa IP. Misal untuk yang di divisi engineering itu nanti IP-nya itu akan 192.168.10.0. Sedangkan yang divisi programming itu nanti IP-nya itu akan 192.168.20.0. Nah, kemudian untuk yang divisi marketing itu nantinya IP address-nya akan 192.168.30.0. Nah, jika melihat IP yang saya sebutkan tadi itu kan artinya antar tiga divisi itu kan dengan ini akan berbeda network, dan nantinya akan terhubung ke switch. Ini mereka ketiga VLAN ini akan terhubung ke switch. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur bandwidthnya. Untuk engineering misalnya bandwidthnya itu 10 MB, dan untuk yang programming bandwidthnya itu 20 MB, maupun yang marketing bandwidthnya itu 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi VLAN itu untuk memanajemen serta memecah broadcast domain. Nah, kalau kalian melihat episode yang sebelumnya kan kalau kita konfigurasi, router itu akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung. Nah, dengan VLAN itu kita bisa memecah broadcast domain tersebut. Nah, biar lebih paham, langsung saja kita akan konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, untuk konfigurasi VLAN-nya, pertama-tama kita buka dulu switch-nya. Nah, pergi ke bagian CLI. Nah, seperti biasa kita enable ya teman-teman. Habis itu masuk ke config. Nah, pertama kita akan membuat filenya. Kita membuat dengan perintah VLAN, kemudian VLAN 10 untuk yang bagian di sini. Nah, kemudian bisa di enter. Nah, kita bisa menamainya untuk yang programming, misal yang VLAN 10 itu untuk divisi programming. Name, kemudian program, kemudian enter, dan kita coba jalankan perintah resolve VLAN brief. Nah, ini ada VLAN 10 dengan nama programming. Nah, kemudian juga ada VLAN default. Nah, teman-teman, interface ini FA yang terhubung ke PC 1, 2, 3 itu mereka berada di VLAN default, yaitu di ini semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC 0, PC 2, PC 4. Nah, kemudian ini mungkin saya akan ganti namanya ya teman-teman. Di sini saya sudah mengganti namanya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC ini, PC 1, PC 2, PC 3 agar masuk ke VLAN 10. Nah, teman-teman kalau ingin praktikan, kalian lihat dulu jalurnya. Nah, ini FA berapa, beberapa ini FA berapa. Nah, oke, langsung saja yang pertama ke arah sini itu saya menggunakan FA 0/1. Nah, ini kita bisa exit saja. Nah, kita masuk ke IRP FA 0/1. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya dengan switch port mode akses. Kalian bisa enter. Terus kita jalankan perintah lagi switch port terus akses VLAN 10. Nah, jika sudah kita bisa exit. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2, yaitu di sini punya saya interface FA 0/2 ya teman-teman. Nah, jalankan seperti perintah tadi, switch port mode akses, kemudian jalankan switch port akses VLAN 10. Kita exit. Kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3. Di sini saya FA 0/3.
jalankan perintah ini dan jalankan perintah ini. Saya kira exit lagi. Nah, kita bisa lihat dengan resolve VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di yang VLAN 10 itu sudah ada interface EVA0C1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Kita akan membuat VLAN 20 terlebih dahulu. Langsung saja kita VLAN 20. Bisa lihat. Nah, setelah itu kita masukkan name untuk VLAN-nya. Misal untuk yang VLAN 20 ini kita gunakan yang divisi marketing. Nah, terus kita jalankan lagi result VLAN brief ya teman-teman. Nah, oke, sudah terdapat VLAN 20 dan nama marketing. Sekarang kita akan masukkan interface yang mengarah ke PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, oke, kita exit dulu. Nah, pertama yang mengarah ke PC 4 itu EVA0/4 ya teman-teman. INT EVA0/4. Nah, langsung saja kita jalankan perintah switch port mode access, terus perintah switch port akses VLAN ini yang nanti 20. Nah, kemudian kita exit, kita masuk interface yang mengarah ke PC 5 yaitu EVA0/5. Kemudian di enter. Seperti tadi, jalankan perintah switch port mode access VLAN 20. Kita exit lagi. Habis itu kita ke interface yang EVA0/6 yang mengarah ke PC 6. Nah, saya jalankan lagi tadi. Nah, kita exit. Nah, kita jalankan perintah lagi resolve VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, misal kalian itu interface-nya banyak. Nah, biar kalian nggak usah capek masuk ke setiap interface-nya, kalian bisa pakai perintah seperti ini. IAD, kemudian range, kemudian dari interface 04 sampai 06 itu suruh jalankan EVA0/4 sampai 6. Kemudian di enter, nanti kalian jalankan perintah yang seperti ini lagi. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Nah, tadi kita kan belum pasang IP. Nah, jadi ini nantinya kita akan pasang IP dulu. Klik 1 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, oke, setelah itu kita pergi ke PC 1. Kita coba cek apakah sudah ada ARP atau belum ya teman-teman. Kalian ke command prompt. Habis itu kalian jalankan perintah ARP -a. Nah, di sini tuh belum ada. Nah, aman. Kita juga cek yang di PC 2. Ini juga nggak ada. Di PC 3 kita cek. Nah, ini tidak ada semua ya teman-teman. Nah, kita coba cek lagi di switch-nya. Nah, kita di sini coba untuk ke NAP dulu atau make address table. Nah, di sini tidak ada make address-nya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja pergi ke bagian simulation. Nah, kita akan mengirim paket yang dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat simulasinya. Nah, dia itu mengirim paket ke switch dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini switch itu dia mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Nah, kalau sebelumnya kan kalau kita mengirim paket kan switch mengirim ke semua device yang terhubung. Nah, kali ini karena kita menggunakan VLAN, jadi itu akan memecah broadcast domainnya. Jadi dia hanya mengirim ke sesama VLAN 10 atau VLAN 20 itu tidak akan ikut terkirim. Jadi si switch ini itu mengirim PC 2 dan PC 3 saja yang VLAN-nya saja, yaitu 10. Nah, jadi kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Nah, teman-teman, ini lanjut kita akan buat 2 ruangan ya.
Nah, sebelumnya ini kan kita punya satu ruangan, itu topologi yang sebelumnya. Ini andaikan satu ruangan. Nah, saya sudah membuat lagi ini untuk ruangan keduanya. Nah, kalau membuat bisa buat dulu. Nah, topologinya itu sama, tapi bedanya ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch ruangan 1 ke switch yang ruangan 2. IP-nya itu juga sama, tapi yang ini memakai 456. Kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang trunking. Nah, tulisannya itu TRUNK, yaitu menghubungkan antar switch. Jadi kayak VLAN apa saja yang bisa lewat seperti itu. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi. Pertama kita masuk di switch yang ada di ruangan 2 ke CLI. Nah, seperti biasa kita enable terlebih dahulu. Kita kontak. Nah, seperti ini switch yang sebelumnya. Di sini kita juga akan membuat VLAN 10 dan 20. Kita buat VLAN 10. Untuk name-nya itu program ini exit. Saya buat lagi VLAN 20. Name-nya itu marketing. Kita bisa do VLAN brief. Nah, ini sudah ada tulisannya ya teman-teman. Kita akan memasukkan interface yang ada di ruangan 2. Untuk yang VLAN 10 itu jalurnya itu FA01 ya teman-teman. Kalian sesuaikan saja dengan jalurnya. Kita masuk ke interface-nya. Kali ini saya akan menggunakan INT range FA01 sampai 3 karena ini berurutan, jadi biar cepat. Nah, kemudian enter, kemudian jalankan perintah. Nah, kita jalankan switch port akses dengan 10. Kita coba lihat lagi to VLAN brief. Kita kasih dulu, habis itu ini nanti udah ada VLAN interface 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita memasukkan interface 04, 05, dan 06 ke dalam VLAN 20. Nah, ini sudah masuk sesuai dengan topologinya. Nah, lanjut kita akan konfigurasi trunkingnya dulu. Nah, kita mulai dari switch yang ada di ruangan 1. Kita buka. Nah, di sini tuh enable, terus kalian pergi ke config. Terus kalian bisa masuk ke interface A0/7. Nah, perintahnya itu seperti ini ya teman-teman. Switch port, kemudian mode, kemudian trunk. Kita enter. Nah, cara melihatnya itu kalian bisa download interface trunk. Benar? Di sini tuh sudah ada ya teman-teman, FA0/7 yang trunking ya teman-teman. Nah, kita juga akan konfigurasi yang sama di switch yang ada di ruangan 2. Nah, seperti tadi kita masuk ke interface yang mengarahkan switch ruangan 1 ya teman-teman. Nah, ini itu lewatnya itu FA0/7. Ini langsung saja masuk INT FA0/7. Jalankan perintah switch port ke trunk. Nah, bisa lihat lagi dengan toolshop. Nah, di sini itu untuk interface 0/7 itu sudah ada ya teman-teman. Nah, kita sekalian langsung bahas saja allow trunk. Nah, kita akan mengallow atau mengizinkan. Caranya itu kita bisa exit dulu, pergi ke bagian config ini. Nah, kemudian masuk ke interface-nya itu yang mengarah ke switch di ruangan 2 INT FA0/7. Enter. Perintahnya itu switch port trunk allow.
mainkan untuk VLAN 10 ya teman-teman, dan 20. Nah, jika sudah kalian bisa enter. Nah, kalian bisa do show interface RAM. Nah, di sini itu untuk allow-nya itu udah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Kita akan mengallow terangnya. Nah, ini di sini sudah di-allow semua ya teman-teman. Nah, kali ini kita coba untuk mengirim paket dari PC yang ada di ruang 1 ke ruang 2. Kita buka di simulation dulu. Nah, kita akan kirim surat dari ruang 1 ke ruang 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu udah ACP, itu sudah berkenalan. Nah, kalau belum berkenalan itu biasanya ARP. Nah, sekarang kita akan coba membuat satu ruangan lagi. Jadi nantinya akan ada 3 ruangan. Nah, teman-teman, jadi topologi yang ketiganya itu udah jadi, dan kita akan pasang IP-nya. Nah, setelah itu seperti tadi kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Kita masuk ke switch-nya, pergi ke CLI, enable di situ config. Nah, kita akan buat VLAN 10. Nah, untuk name-nya, nah, kita akan masukkan interface ke VLAN 10, yaitu FA0123. Nah, kita masuk ke interface-nya, kita pakai range FA0/1 sampai 3. Langsung saja switch port. Nah, setelah itu kita bisa membuat VLAN 20. Nah, VLAN 20 name-nya itu marketing. Nah, begitu kita exit, kita masuk ke interface-nya. Bagian kalian enter. Habis itu switch port, mode akses, dan VLAN 20. Nah, ini kita bisa lihat saja dengan result VLAN brief. Ini interface-nya itu udah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang, tapi sebelum itu kita hubungkan dulu dari switch di ruang ketiga sama switch ruang kedua. Nah, langsung saja kita exit. Nah, terus kita ke INT FA0/7. Habis itu switch port mode terang. Nah, langsung saja di sini saya akan konfigurasi terang ya teman-teman. Kita in INT, habis itu INT FA0/7. Nah, terus switch port terang center. Nah, kita sudah konfigurasi terang. Nah, setelah itu kita bisa coba di simulation ya teman-teman. Nah, kita akan mengirim paket yang di ruang 2 sama di ruang 3 ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ICIP, yang artinya itu sudah menyala. Nah, ini saya coba lagi ya teman-teman. Misal dari yang PC yang sebelah sini ke PC yang sebelah sini. Nah, di sini juga sudah ICIP ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan lanjut untuk konfigurasi terang pada MLS atau multi layer switch. Nah, untuk switchnya itu yang ini kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dari switch ini yang ini ke sini. Nah, kita akan konfigurasi terangnya dulu ya teman-teman.
Kalian bisa enable terus konte, kalian bisa int fa 0 saya 1 enter. Nah kita coba nih switch port. Nah ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Nah kenapa itu tadi nggak bisa? Jadi sebenarnya untuk switch yang ini yaitu support mode ISL. Oke, ini saya akan coba tuliskan dulu. Nah, jika switch Cisco bertemu dengan switch yang ini itu kita bisa melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung ketikkan seperti ini ya teman-teman. Habis itu kalian sender seperti ini lagi dan enter. Nah, di situ kalian bisa do ss int terang. Nah, maka di sini itu udah ada encapsulation-nya ya teman-teman sama 802.1key. Nah, kita lanjut untuk materi yaitu mengenai teori dinamik trunking protokol. Nah, di sini sudah ada tabelnya teman-teman. Nah, di maksudnya itu gimana? Jadi ini misal ada dua switch. Nah, di switch satu itu kita konfigurasi terang. Nah, kemudian di switch dua itu kita bisa konfigurasi terang lagi. Nah, di sini di tabelnya jika terang bertemu dengan terang, maka ini akan menjadi terang juga. Nah, terus kemudian di trunking itu juga ada yang dinamik auto dan dinamik di variable. Di sini teman-teman bisa lihat juga di dinamik auto itu bertemu dengan konfigurasi dinamik auto itu maka akan menjadi akses, kemudian jika dinamik di variable ketemu dengan dinamik di variable itu akan menjadi terang. Sedangkan kalau misal mode akses bertemu dengan terang itu not recommended teman-teman. Misalnya ada switch satu itu dia menggunakan dinamik di variable misalnya, kemudian yang switch kedua itu dia menggunakan dinamik auto. Nah, di sini dinamik di variable bertemu dengan dinamik auto itu akan menjadi terang. Nah, gampangnya itu untuk yang dinamik auto itu dia menunggu terus, kemudian dinamik variable itu dia mengajak. Nah, untuk yang terang itu artinya dia itu memaksa dan akses juga dia memaksa. Nah, oke, kalian masih bingung, biar enggak bingung kita bisa coba langsung praktiknya saja. Jadi saya akan menambahkan switch lagi. Nah, ini ya teman-teman. Bisa di sini dan juga switch lagi sebelah sini. Nah, kita pergi ke switch yang ini dulu ya teman-teman. Habis itu CLI kita coba masuk ke interface yang mengarah ke switch 3 yaitu enable dulu. Habis itu kemudian const masuk ke interface FA0 1. Nah, ini X. Nah, di sini kita jalankan perintah dulu untuk melihat mode default switch-nya. Nah, dengan slow interface ini yang mengarah ke switch 3. Nah, dikasih switch port enter. Nah, di sini itu teman-teman di administratif model itu modenya itu dinamik desirable atau nah, terus di sini ada operation mode akan dihasilkan adalah terang. Nah, kita coba lihat juga di switch yang ketiga. Kita enable di situ kita int fa0 1 switch port. Nah, di sini tuh administratornya itu maksudnya operasionalnya itu terang ya. Di sini kita akan konfigurasi yang mode disable dinamik. Caranya itu pertama-tama kita bisa config dulu ya teman-teman. Nah, terus kita masuk ke interface-nya yaitu int fa0 ses 1. Di sini kita akan konfigurasi mode dinamik disable, yaitu caranya perintahnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita ketikkan perintah do sh f1 switch port enter. Nah, di sini administratif modenya itu masih sama yaitu dinamik disable. Kita juga kita lihat di switch yang duanya ya teman-teman. Nah, kita coba lagi perintah show interface fa0 1 Nah, di sini itu hasilnya juga akan terang karena jika kita lihat di tabel dinamik disable bertemu dengan dinamik disable hasilnya itu akan terang. Kita coba konfigurasi yang ada di switch 2 nya.
Nah, kita masuk ke IMP FA0 1, terus kita switch port mode terang. Nah, kita coba lihat lagi ya teman-teman. Nah, maka di sini itu akan terang karena di sini jika terang bertemu dengan di server itu, hasilnya itu akan menjadi terang. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang apa itu Telnet dan Target. Nah, misalnya di sini ruang 3 saya coba kirim paket di simulation. Nah, di sini kita cari yang masih mengirim paket ARP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengirimkan paketnya ya teman-teman, dari PC 5 yang sini ke PC yang sini ya. Mengirim paket ARP, kita coba lihat saja simulationnya. Dia itu mengirim ke switch ya teman-teman. Dia dikirim ke switch ini lagi. Nah, seperti ini. Nah, paket dari switch ke switch itu disebut dengan packet, atau kita bisa coba lihat untuk paketnya. Kita coba lihat bentuk paketnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, dan ini .1 view. Itu disebut dengan target. Nah, yang target itu paket yang tidak ada .1 nya. Nah, oke, lanjut ya, kita akan mempelajari tentang native file VLAN. Kita pergi ke switch yang ada ruangan 1. Nah, di sini kita coba buka. Di sini kita enable, habis itu kita coba show interface terang. Nah, di sini itu terdapat native VLAN. Ini defaultnya itu masuk ke VLAN 1, yaitu yang ini. Nah, kita coba juga lihat di switch yang ada di ruangan 2. Ini enable, habis itu kita coba lihat show interface terang. Di sini juga ada native VLAN ya teman-teman. Nah, misal di sini saya coba akan tambahkan satu PC lagi. Nah, ini kita hubungkan dulu. Nah, jadi native VLAN itu paket yang nggak perlu di tag. Nah, kalau diantar switch ke switch kan ada target yang .1Q. Nah, di native VLAN itu dia tidak memerlukan tag atau .1Q tersebut. Nah, misal nantinya di PC ini itu nanti akan menggunakan VLAN 1, kemudian di PC ini itu menggunakan VLAN yang 1. Dan nanti kedua PC ini tuh nggak perlu kita atau bisa langsung mengirim paket. Nah, nanti di sini itu karena mereka sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi mereka nggak perlu menggunakan paket. Nah, di sini kita coba buka switch di ruangan yang pertama. Kita langsung saja konfigurasi native VLAN-nya. Kita enable dulu interface FA0/7. Enter. Nah, kita akan konfigurasi atau mengubah native VLAN-nya menjadi 20. Nah, perintahnya itu menjadi switch port, kemudian terang, terus native VLAN 20. Kalian bisa enter. Nah, terus bisa lihat dengan perintah do show interface terang. Nah, di sini itu native VLAN-nya itu sudah 20. Nah, kita juga akan konfigurasi di switch yang ada di ruang yang kedua ya teman-teman. Nah, kita pergi ke nah, kalian bisa interface FA0/7. Habis itu enter. Nah, di sini native VLAN-nya itu sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita coba bisa ke simulation. Nah, kita coba mengirimkan paket dari PC 5 ke sini ya teman-teman, ke PC 5. Dia akan mengirim ke switch. Nah, dari switch itu kekirim ke PC ya teman-teman. Nah, dari PC itu kekirim ke switch lagi, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat pesannya. Nah, di sini tuh dia itu pesannya itu tidak pakai titik ya teman-teman. Nah, menggunakan titik. Nah, jadi itu fungsi dari native. Nah, sekarang kita akan merubah native menjadi defaultnya lagi. Nah, kita pergi ke switch yang pertama. Nah, kita masuk ke interface FA0/7 ya teman-teman. Ketikkan seperti tadi, switch port terang native VLAN kita ganti menjadi 1.
Nah, kita bisa lihat dengan show interface terang. Nah, di sini nanti pilihannya itu berubah menjadi satu ya teman-teman. Nah, di sini kita ke ruangan 2. Sini masih di interface FA07 ya. Ini diganti dengan satu. Kemudian lihat. Nah, nanti pilihannya menjadi satu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini di Prima. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.